Julia. Oh, kayaknya dari mana ya? Aku dari Prodi Desain Mode ini angkatan 25. Oke, dari desain mode ya Kak. Jadi kalau di desain mode itu berarti membutuhkan kreativitas gitu kan ya? Iya. Kalau misalkan kakaknya nyari-nyari referensi buat desain mode itu di mana aja? Biasanya kayak aku kepikiran aja sih, misal apa desain yang pengen aku buat atau apa yang lagi aku pikirin dari benda ataupun dari barang atau hewan pun juga bisa. Oh, oke, berarti udah struktur dari awal gitu ya? Terus kalau berarti dari awal kakaknya udah tahu mau bikin apa gitu? Iya, udah aku susun dengan sangat baik sih. Oh, terus abis itu kalau misalkan kakaknya bikin desain atau itu kakaknya bakal menghindari yang namanya plagiarisme atau tetap mengikuti referensi? Pastinya untuk plagiarisme itu ada tata caranya juga, nggak asal kita main niru aja gitu ya. Terus juga kayak ada dengan kita modifnya tuh dengan semuanya kita niru gitu. Jadi ada yang kita modif dan kita juga butuh izin asosiasi dosen kan pastinya untuk desain dan lain-lain itu. Jadi nanti dinilai lagi sama dosennya itu ini boleh atau enggak ditiru atau gimana. Oh, berarti harus konsultasi dosen dulu ya? Iya, sekolah. Terus kalau misalkan kayak kakak ini nggak kesulitan nggak dalam membedakan antara color palette ini, terus karakteristik ini, ciri-ciri ini, tekstur ini gitu? Kalau boleh jujur, karena ini aku pemula dan aku juga dari SMK, buat aku tuh masih susah untuk membedakan banyak macam kain sama untuk pecah polanya. Karena pecah pola tuh butuh perhitungan yang teliti kan. Kalau kita salah sedikit menghubungkan atau salah menggunting atau salah apa sih udah berarti beda desainnya misalnya. Setelah itu kalau misalkan kakak pernah ada kesulitan juga nggak dalam mempraktekkan teknik-teknik di desain mode kayak jahitnya? Susah, tapi untuk basic jahit aku udah bisa karena di rumah tuh sering latihan. Cuman untuk kayak jahit fragmen, beberapa fragmen tuh aku masih minta butuh bantuan untuk ajarin aku gimana sih caranya benar kayak gimana. Oh, makasih ya Kak, banyak. Halo, oke guys, kita akan memasuki lab desain mode Fakultas Vokasi yang ada di Universitas Negeri Malang. Mari kita lihat proses pembuatan dan rangkaian. Nah, kita dari ya kapan kita coba share, kita tahu bisa kayak ngasih tantangan ke kita. Nah, gitu sih tadi. Masa kita disuruh ngomongin pabrik lagi. Guys, jadi ini tuh proses yang lagi dilakukan sama anak desain mode. Jadi dari desain kalian ini konsepnya tentang apa ya? Jadi kita kelompok aku itu ambil tema illusion dengan dua ton warna yaitu hitam dan putih. Kenapa kok kita ngambil itu? Sebenarnya awalnya kita bingung dengan ton warna yang bakal kita ambil, tapi dosen kita juga menyarankan dua ton warna aja yaitu hitam dan putih dengan kain grill sendiri. Itu dan dosennya sendiri yang nentuin sih, karena kan aku juga awalnya bingung mau
kayak gimana patternnya. Terus kalau kayak gini untuk desain kayak gini sih cocoknya ini kayak gitu sih kata ada Oh, ya. kalian pernah nggak kayak mengevaluasi hasil desain kalian kayak kurang apa gitu? Pastinya pernah, apalagi kan itu juga untuk teknik yang di kelompok kita tuh sedikit susah, sedikit rumit daripada teknik kelompok lainnya. Jadi kita juga sedikit lebih keras daripada kelompok lainnya sih. Kalau boleh tahu ini tekniknya pakai apa? Di ini pakai teknik pattern magic. Ya, Ya itu apa? teknik pattern magic itu, jadi teknik pattern magic sendiri itu ada suatu objek yang ditonjolkan, entah itu berbentuk segitiga, kubus, balok ataupun prisma kayak gitu-gitu, cuman dengan dipotong nggak sesuai pola tersebut. Jadi kita motongnya tuh bukan sesuai dengan moncongnya ini kita potong lingkaran, tidak, tapi kita harus potongnya tuh satu persatu. Dan kita nanti gabung lagi. Jadi nanti tuh kita digunting sesuai dengan pola ini. Terus kita pindahkan ke kain asli, baru kita jahit sambung lagi satu persatu pola ini sesuai dengan pola. Halo Kak, kami izin tanya-tanya seputar proyek yang terlibat ya. Kalau boleh tahu, sumber referensi ide dari mana sih Pak pas Kakak buat proyek ini? Sebenarnya proyek ini tuh udah ditentuin dari dosen kita sendiri. Nah, nanti kita tuh dikasih materi kayak namanya tuh cutting magic gitu. Nah, kita disuruh nyari referensi sendiri. Nah, kalau kelompok kita itu dari Pinterest awalnya. Nah, buat temanya itu sendiri kita ambil dari siluet ilustrasi. Terus gimana sih cara Kakak nerapin ide dari yang awalnya abstrak banget sampai akhirnya bisa jadi kayak gini? Nerapin ide kita Dari yang awal itu kan dari abstrak terus nanti kita potong jadi kecil-kecil kayak gini. Nah, di sana kita tuh kayak mikir kayak warna apa yang cocok gitu buat kalau misalkan dia temanya tadi ilusi itu apa yang cocok, jadi kita pilih warna itu putih dari warna. Terus buat polanya itu nanti kita kayak sendiri gitu loh, kayak buat kode-kode sendiri biar kita tuh tahu cara tata letaknya itu yang benar gimana. Terus biasanya tuh keluhan apa sih? Kendala dan keluhannya itu bisa dibilang banyak ya, karena di sini kita masih pemula dan belum tahu, terus dan tiba-tiba dapat materi yang serumit ini, itu kita lebih ke bingung gitu loh, ini letak pertamanya itu di mana, meskipun udah dikasih kode itu kadang juga kita bingung ke ini letaknya yang benar di mana, yang garisnya yang tepat itu di mana gitu. Kayak lebih tepatnya tuh susahnya tuh di waktu motong polanya sama ngepasin